Baik, saya sudah berada di motor Suprafit yang sudah berusia lebih dari 16 tahun ini. Untuk tarikan awalnya masih enak. Di 1 sama di 2 dapat sekitar 20 km. Sekarang kita masuk ke gigi 3. Ini kebetulan speedometer yang ada di motor saya sudah mati ya. Jadi kita tidak bisa berpatokan sama speedometer yang ada di layar, tapi kita bisa memperkirakan apabila sudah saatnya akan di gigi itu motor akan terasa bergetar. Kalau sudah bergetar itu tandanya kita harus segera pindah gigi. Untuk suasana jalan raya hari ini cukup ramai ya, jadi saya tidak bisa terlalu kencang. Di samping keadaan jalan raya yang ramai, kondisi jalan raya juga tidak sepenuhnya mulus ya. Ada beberapa badan jalan yang habis ditambal sehingga kontur jalannya agak bergelombang. Tapi overall motor ini masih enak buat jalan-jalan santai ya, karena ini motor Supra yang cc-nya hanya 100 cc ya, jadi tidak mungkin untuk kebut-kebutan. Masalah yang sering saya alami di motor ini selama ini ada di bagian pengapian ya, yaitu di bagian busi. Businya kalau sudah lama itu tidak bisa bekerja dengan optimal, sehingga mengharuskan kita untuk mengganti businya. Busi yang digunakan juga masih busi yang biasa ya, bukan busi yang iridium yang dipakai buat motor-motor yang ber-cc besar. Busi yang saya pakai mereknya apa saya lupa ya, kalau tidak salah Denso atau apa ya, itu berkisar harganya 20 ribuan. Kalau di daerah saya masih 20 ribuan. Dan saya juga pernah jalan yang cukup jauh ya, dari Bumiayu ke Purbalingga, ke acara teman pernikahan saya, acara pernikahan teman saya. Nah, alhamdulillah dalam perjalanan juga tidak ada kendala ya. Tapi untuk mengantisipasi motor mogok di tengah jalan atau di dalam perjalanan, saya selalu sedia busi cadangan ya. Busi baru yang saya beli untuk persiapan apabila di tengah perjalanan motornya mogok
Dan ketika saya mengajak businya harus diganti, maka saya sudah ada persiapan. Kebetulan saya dalam perjalanan menuju rumah mbak saya yang ada di Kecamatan Konjong. Ini tepatnya di Duku Pamijen. Depan ada mobil ambulans. Seperti yang kita ketahui, mobil ambulans itu mempunyai prioritas ya, jadi boleh untuk menerobos lampu merah dan menerobos iring-iringan kemacetan, karena ambulans itu sifatnya darurat ya, biasanya membawa pasien yang sedang kritis ataupun membawa jenazah. Kemudian untuk suspensi di motor ini juga belum pernah mengganti shock breakernya ya, baik depan maupun, kalau depan belum pernah diganti, tapi kalau belakang sudah pernah ganti sekali ya. Suspensinya juga cukup empuk ya. Ya standarnya motor bebek lah. Nah, kita sudah sampai di pasar Indrapura dan keadaannya juga cukup ramai. Dan alhamdulillahnya cuaca di sini cukup mendung ya. Nah, itu ada saudara saya ya, kebetulan saudara saya membuka kios yang berisikan aksesoris motor. Dan untuk pengereman sendiri, pengeremannya kalau sudah lama tidak diservis itu, terutama bagian rem belakang, pasti akan terasa dalam. Dan untuk bagian rem depan juga lumayan pakem. Nah, kita lewatin saja sepeda listrik yang ada di depan kita. Nah, sepeda listrik di masa sekarang cukup banyak diminati ya. Juga banyak sekali menjamur di daerah-daerah kami, khususnya Bumi Ayu dan Konjong. Ini daerah yang lain juga sama ya, saya tidak tahu. Untuk masalah servis, saya rutin menyervis sepeda motor ini per 3 bulan sekali ya. Per 3 bulan sekali servis. Kemudian kalau oli saya rutin 1 bulan sekali. Oli yang saya pakai oli biasa ya, standarnya Astra.
Sebentar lagi kita sampai. Ini masuk desa Caruban, Caruban yang ada di Kecamatan Konco. Kemudian kalau kita lurus mengikuti jalan ini akan tembus ke objek wisata Guci yang ada di Tegal. Nah, kalau kita melewati jalan yang bergelombang ini, shock breakernya khususnya bagian depan akan terasa keras ya. Ada jalan disebut rusak, dan itu secara tidak langsung akan membuat batok kepala dari Honda Supravit ini bergetar. Sebenarnya tidak hanya jalan rusak saja, tapi kalau kita membawa motor ini dalam kecepatan yang cukup kencang, batok kepalanya juga akan bergetar. Oke, kita akan sampai. Cukup di sini dulu video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.